Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus. Bahagia dan bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama menyapa Bapak Ibu dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita bersama-sama berdoa dan bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau sudah boleh menyertai kami, menjagai kami, sehingga kami boleh melewati malam yang boleh kami lalui dengan baik di dalam istirahat kami. Pagi ini kami boleh kembali bangun, Engkau karuniakan kepada kami kesehatan, udara segar yang boleh kami hirup, dan saudara-saudari yang boleh saling menyapa. Kami mengucap syukur Bapa, dan sebelum kami beraktivitas, kami hendak sejenak duduk di hadapan Tuhan untuk boleh mendengarkan renungan hikmat pagi. Terima kasih Tuhan, karuniakan kepada kami hikmat-Mu, sehingga kami hari ini boleh beraktivitas dengan baik. Puji syukur dan terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hikmat pagi hari ini bertema pelarian dan pengembara. Dari Kejadian 4 ayat 9 sampai 16. Fokus akan saya bacakan dari pasal 4 ayat 11 sampai 12 yang demikian bunyinya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kecelakaan nuklir di PLTN Chernobyl pada 26 April 1986 masih membekas dalam ingatan masyarakat dunia. Salah satu dari 4 modul reaktor Chernobyl meledak, sekitar 28 pekerja meninggal seketika akibat ledakan tersebut. Apakah sebenarnya penyebab bencana Chernobyl? Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional, Dandang Purwadi, menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada reaktor Chernobyl murni karena ketelodoran manusia. Sebetulnya menurut Dandang, reaktor Chernobyl saat itu sudah dilengkapi dengan sistem otomatisasi. Namun untuk kepentingan eksperimen, sistem otomatisasi yang menghambat penurunan daya dimatikan. Dengan matinya sistem otomatisasi, akhirnya dalam penurunan daya yang dilakukan secara manual tersebut melampaui batas keselamatan yang dipersyaratkan. Tidak lama kemudian terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba yang tidak terduga. Ketika operator mencoba mematikan secara darurat, terjadi lonjakan daya yang sangat tinggi yang menyebabkan tangki reaktor pecah dan diikuti serangkaian ledakan uap. Sebuah kesalahan yang dilakukan memiliki dampak dan akibat yang beraneka ragam. Ada kesalahan kecil yang berdampak kecil juga, tetapi ada kesalahan kecil yang berdampak besar, apalagi kesalahan besar. Kesalahan yang dilakukan Kain terhadap Habel mempunyai dampak yang besar. Kain menjadi orang terkutuk, terbuang jauh dari tanah miliknya. Segala usaha tanahnya tidak sepenuhnya menghasilkan. Ia menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Kain masih tertolong dan tetap hidup ketika Tuhan memberinya tanda, sehingga tidak terbunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Orang-orang Kristen harus waspada terhadap tawaran dan tawanan dosa yang sangat menggiurkan. Orang-orang Kristen mesti peka dan patuh kepada perintah Tuhan, serta tidak membuka celah bagi dosa untuk menjeratnya.
Seringkali dosa masuk dengan cara halus dan tidak kentara. Setelah itu membelenggu dan membinasakan. Tuhan sangat membenci dosa dan hukuman diberikan kepada siapapun yang melanggarnya. Konsekuensi utama dosa adalah terbuang jauh dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berikan kepekaan kepada kami akan dosa, sehingga kami menyadari ketika kami akan melangkah ke sana, dan kami boleh mengambil sikap, menghentikan langkah kami, dan melawannya. Kami tidak mau mengalami keterpisahan dengan Tuhan yang diakibatkan oleh dosa. Namun kami rindu untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Allah, untuk hidup dalam perkenanan-Mu. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hari lepas hari. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami sanggup untuk berkata tidak kepada dosa, dan kami boleh hidup di dalam kasih setia Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Berkati kami semua untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk hari ini yang boleh Tuhan karuniakan, dan kami sungguh rindu Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.